mengikuti tahapan di KPU. Yang mungkin pertama, apa yang sudah kita lakukan hari ini kan pengawasan tahapan rekrutmen KPS ya. Jadi saya kira penanda bahwa memang pemilu sudah sangat dekat. Jadi fokus untuk pengawasan tahapan, termasuk sekarang lagi mengawasi tahapan dukungan untuk calon DPD RI. Saat ini KPU sedang melaksanakan rekrutmen, verifikasi administrasi, kita juga pengawasan. Termasuk kita hari ini sedang mempersiapkan teman-teman ROT di desa, pengawas kelurahan dan desa yang insya Allah nanti akan ditetapkan di tanggal 5 tanggal 4 Februari dan tanggal 5 itu akan dilantik. Oke, Ketua, ini kan Bawaslu sendiri sudah belum memberikan izin untuk kampanye bagi calon-calon legislatif maupun tapi udah banyak berserakan gitu. Betul. Partai politik yang fenomena hari ini memang menjadi salah satu fokus kita ya, kaitan dengan teman-teman partai politik. Kita juga tidak bisa menolak itu kaitan dengan sudah tetapkannya partai politik yang nomor urut, kemudian dia punya mensosialisasikan. Tentu kalau melihat regulasi kampanye itu baru akan dilaksanakan itu di bulan November, 3 hari setelah penetapan partai politik itu, sehingga hari ini memang ada aturan yang kemudian boleh partai politik itu melakukan sosialisasi, boleh melakukan kegiatan partai sepanjang mereka tidak melakukan atau melakukan kampanye. Dimana kampanye ini kalau di Undang-Undang 7 2017 itu kampanye itu adalah pertama ada unsurnya 3 itu. Pertama citra diri itu salah satunya adalah nomor urut, kemudian kalau pasangan calon misalkan ya calon presiden sebagainya. Kemudian kedua unsur kampanyenya itu salah cita diri visi misi dari partai politik itu ketika ditampilkan. Nah, ketiga itu unsur mengajak. Jadi kalau tidak ada unsur itu, maka kemudian kita bisa kategorikan itu hanya dalam sosialisasi. Kalau ada unsur itu, maka bisa diindikasikan melanggar kampanye di luar jadwal. Kita sampaikan kemarin juga kita sampaikan himbauan ke partai politik kaitan dengan kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan sebelum masa kampanye ini dimulai, seperti kegiatan internal, kemudian sosialisasi pada bendera dan sebagainya itu masih diperbolehkan. Oke, Ketua, ini kan mereka sudah melakukan kampanye dan sudah nyelong secara juga. Kedua, mereka juga masih menjabat sebagai kepala desa, akan tetapi mereka sudah mulai kampanye untuk mencalonkan diri sebagai legislatif. Ya, tentu nanti kan kalau misalnya dia punya jabatan lain selain di partai politik, nanti mungkin ada aturan lainnya, kayak misalnya undang-undang desa dan sebagainya. Tapi yang pasti hari ini kita fokus pada pengawasan peserta pemilu. Misalnya partai politik yang sudah jelas ditetapkan sebagai anggota sebagai peserta pemilu, maka kemudian itu menjadi pengawasan kita kaitan dengan misalnya anggota partai yang sudah sosialisasi dan sebagainya, maka kita akan lihat nanti sosialisasinya itu sudah masuk unsur kampanye atau belum, kan kemudian status dia peserta atau bukan. Kalau misalnya dia bukan peserta kemudian melakukan kampanye, nanti kita lihat unsurnya itu. Oke, ketika memang unsur tersebut masuk dalam kategori sebagai peserta, yang artinya akan diberikan punishment atau tidak? Ya, tentu kita akan proses, kita akan tindak lanjut sesuai dengan prosedur yang berlaku di Bawaslu. Kita akan misalnya panggil peserta tersebut, misalnya memang nanti kita akan kaji ini masuknya misalkan pelanggaran apa gitu kan, secara sikap atau pidana atau seperti apa. Siap, Ketua. Juga untuk perekrutan pengawas di tingkat kelurahan desa, progresnya sejauh mana? Hari ini sampai tanggal 26 Januari kita ada perpanjangan pendaftaran karena salah satu yang menjadi dasarnya adalah kekurangan pendaftar. Karena pendaftar di satu desa atau kelurahan itu minimal 2, salah satunya itu juga harus ada perempuan di dalamnya. Artinya kalau misalnya pendaftarnya baru 1,
baik perempuan atau laki-laki, maka kemudian harus diperpanjang. Kemudian yang kedua, kalau misalnya ada beberapa orang hanya laki-laki, belum ada perempuan, maka diberikan kesempatan pada pendaftar perempuan untuk mendaftar. Baru nanti tanggal 20 setelah tanggal 26 kita ada penelitian administrasi, kemudian ada tes wawancara. Kita memang di PKD ini tidak, di pengawas desa itu tidak ada tahapan CAT ya, jadi langsung wawancara, jadi langsung dipilih satu dari seluruh pendaftar yang lolos administrasi. Berarti butuh 435 orang ya untuk Kabupaten Bogor. 5 orang. Dilantik tanggal 5 Februari. Saya tahapannya tanggal 5 dan 6. Tanggal 5 penetapannya itu tanggal 4. Berarti sekarang masih kekurangan ini ya, kekurangan orang yang mendaftar. Ya, kemarin ada sekitar 30 dan 30 kecamatan itu 185 desa kelurahan yang masih harus di, makanya kita perpanjang sampai tanggal 21. Oke, Ketua. Terima kasih.